Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Industri atau Simulasi Komputer dari kelompok 62. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Produksi Susu Kedelai di PT Gleason menggunakan software Pensim. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Ahmad Habib Ramadhani, NPM 21049, dan juga partner saya. Saya Raffi Radinata, NPM 21028. Baik, menuju ke pembahasan yang pertama, yakni terkait dengan abstrak. Jadi PT Gleason merupakan perusahaan di bidang industri dalam pembuatan susu kedelai, yang mana PT Gleason memiliki permasalahan terkait dengan waktu tumbuh dan juga waktu produksi yang kurang maksimal. Oleh karena itu, kami melakukan perencanaan kapasitas produksi yang pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait dengan produksi susu kedelai yang disimulasikan secara dinamis. Selanjutnya, pada pendahuluan, di sini kita awali dengan meningkatnya permintaan dan juga keinginan konsumen yang berkembang pesat, yang mendorong perusahaan untuk terus mencoba untuk memenuhi keinginan tersebut dengan mengikuti perkembangan produk di antara konsumen dan juga meramalkan permintaan konsumen. Kemudian, di sini produk yang kami bahas yakni susu kacang kedelai, atau lebih tepatnya adalah sari kedelai atau semacam minuman yang dibuat dari kacang kuning, mendapat namanya karena minuman ini berwarna putih kekuningan mirip dengan susu. Yang mana susu ini juga dikenal sebagai susu kedelai di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan terkait dengan produksi, yang mana produksi merupakan pemanfaatan sejumlah sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan juga jasa. Jadi setiap input atau sumber daya perusahaan akan dikonversikan menjadi barang atau jasa melalui teknologi proses. Kemudian, pembuatan model simulasi secara sistem dinamis memerlukan perangkat lunak yang dapat dengan cepat memvisualisasikan perilaku model, yang mana simulasi model dengan perangkat lunak memerlukan konsep dan juga data yang tepat dan rinci sehingga input proses simulasi sesuai dengan tantangan yang sedang diperiksa atau diteliti. PowerSim, iThink, Dynamo, dan juga Stella dan serta Pensim merupakan beberapa software yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian, dalam praktikum ini menggunakan software Pensim untuk mensimulasikan proses produksi susu kedelai pada PT Bison guna menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimalisir waktu tumbuh dan juga memaksimalkan waktu produksi agar diperoleh atau diperoleh output yang optimal. Kemudian kita menuju ke metodologi penelitian. Jadi pada studi kasus simulasi sistem dinamis pada produksi susu di PT Bison ini menggunakan software Pensim untuk melakukan atau melihat dan juga mensimulasikan aktivitas proses sistem dinamik yang terjadi, serta untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan dari konsumen. Pensim adalah perangkat lunak yang dapat membantu dalam analisis sistem dinamis, diagram alir yang menggunakan simbol untuk menggambarkan rangkaian proses. Yang mana Pensim juga merupakan perangkat lunak dasar yang sering digunakan untuk melakukan penelitian ini. Nah, setelah kita mendapatkan data atau setelah kita melakukan panggilan data, maka kita juga melakukan wawancara dari pihak dari PT Bison, dan setelah itu kita melakukan proses menggunakan software fencing. Nah, pada tahap pengumpulan data, data kita dapatkan dari data sprinter PT Bison yang berlokasi di Semarang yang produksi susu kedelai. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan juga waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan yaitu ketersediaan bahan baku susu kedelai. Kemudian di sini kita juga menentukan dari causal loop diagram. Nah, di bawah bisa teman-teman lihat causal loop diagram dari PT Gleason. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap pengolahan data. Pada tahap ini, kita melakukan langkah-langkah penyelesaian dari penelitian yang kita lakukan,
yakni kita mulai dari tahap mulai, kemudian kita lakukan studi lapangan dan studi pustaka, kemudian kita tentukan rumusan masalah, kita tentukan penerapan pada masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian, kemudian kita lakukan pengumpulan data, kemudian data yang sudah kita kumpulkan kita olah menggunakan software Pensim, kemudian kita lakukan verifikasi, kita lakukan validasi, jika valid kita lanjutkan ke dalam hasil jangka pembahasan, dan jika belum kita kembali ke tahap pengumpulan data. Jika sudah valid kita lakukan hasil dan pembahasan, kemudian kita simpulkan dan selesai. Next. Next. Nah, selanjutnya kita menuju ke hasil dan juga pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan juga validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas dari sesuatu. Verifikasi juga diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item untuk memastikan keakuratan, kebenaran, dan juga keaslian informasi. Validasi adalah aktivitas untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur. Yang pertama, verifikasi. Jadi model yang telah dibuat, kemudian kita verifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dan simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model dari awal simulasi. Nah, berikut merupakan hasil running dari model yang telah kita buat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah. Selanjutnya kita menuju ke validasi. Jadi validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel akan diuji validitasnya adalah variabel order rate, yang mana berikut merupakan data atau tabel hasil dari validasi yang sudah kami buat. Di mana pada tabel terdapat data real dan juga data simulasi. Nah, selanjutnya berdasarkan dari data tersebut, kita tentukan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi. Yang mana pada E1 kita dapatkan hasil 2,27%, atau persen errornya kita dapat 2,27%. Kemudian yang kedua, berdasarkan persen error dari data standar deviasi dan juga data empiris dan juga data output simulasi, kita dapatkan hasil minus 2,44%. Selanjutnya, output simulasi. Output simulasi berisi hasil dari pengolahan data atau input data dan juga output data dalam software. Nah, berikut merupakan output simulasi dari penelitian yang sudah kami lakukan terkait produk susu kedelai. Next. Selanjutnya terkait skenario yang sudah kami lakukan akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat skenario 1 pada hasil dari output Pensim, di mana ada grafik ketersediaan produk susu kedelai. Dapat dilihat pada layar untuk gambar grafiknya. Nah, untuk analisisnya pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 sampai pada tahun 2028, ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada, dikarenakan adanya jumlah permintaan susu kedelai dan ketersediaan bahan baku produksi susu kedelai, namun dengan data yang tidak konstan. Selanjutnya, terdapat tabel pad ketersediaan dari produk susu kedelai. Untuk analisisnya yaitu dari gambar tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 dengan ketersediaan bahan baku sebesar 2.750, pada tahun 2024 sebesar 860 ton, tahun 2025 minus 1.433, tahun 2026 minus 4.120, tahun 2027 sebesar minus 7.210, dan pada tahun 2028 sebesar minus 10.700. Untuk skenario 2,
untuk analisisnya yaitu sama pada grafik dapat disimpulkan tahun 2003 sampai tahun 2028, di mana dapat memenuhi semua permintaan yang ada, dikarenakan adanya jumlah permintaan susu kedelai dan ketersediaan bahan baku produksi susu kedelai namun dengan data yang tidak konstan. Untuk analisis dari table bed ketersediaan produk susu kedelai pada skenario 2, yaitu diketahui bahwa tahun 2023 dengan ketersediaan bahan baku sebesar 1.900, 2024 sebesar 860, 2025 minus 780, 2026 minus 3.020, tahun 2027 minus 5.860, dan pada tahun 2028 sebesar minus 9.300. Untuk skenario 3, pada grafik ketersediaan produk susu kedelai, sama hasilnya yaitu tidak konstan, dan untuk table bed analisisnya dapat diketahui bahwa tahun 2023 ketersediaan bahan baku sebesar 1.900, 2024 860, 2025 minus 280, 2026 minus 1.520, 2027 sebesar minus 2.860, dan pada tahun 2028 sebesar minus 4.300. Untuk skenario 4, sama grafiknya, hasil grafiknya, hasilnya yaitu tidak konstan. Dan untuk table bed, di mana dari gambar di atas dapat diketahui bahwa 2023 ketersediaan bahan baku sebesar 1.900, 2024 1.190, tahun 2025 sebesar 80, 2026 minus 1.430, tahun 2027 minus 3.340, dan pada tahun 2028 sebesar minus 5.650. Nah, selanjutnya ada user interface dapat dilihat pada layar. Untuk analisis, yaitu pada gambar di atas didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Selanjutnya ada analisis output. Dari hasil output pensim yang didapat, diketahui bahwa didapatkan 4 skenario untuk ketersediaan bahan baku produk susu kedelai yang masing-masing didapatkan setiap tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2028. Pada hasil output didapatkan peningkatan permintaan yang konstan, karena permintaan konsumen setiap tahun tetap. Perbedaan berdasarkan hasil skenario ketersediaan bahan baku produk susu kedelai didapatkan pada skenario 1 pada tahun 2023 dengan ketersediaan bahan baku sebesar 2750, tahun 2024 sebesar 860, 2025 minus 1430, pada tahun 2026 minus 4120, tahun 2027 minus 7210, dan pada tahun 2028 sebesar minus 10.700. Untuk skenario 2, yaitu pada tahun 2023 sebesar 1.900, 2024 860, pada tahun 2025 minus 780, tahun 2026 minus 3.020, tahun 2027 minus 5.860, dan tahun 2028 minus 9.300. Selanjutnya yaitu pada skenario 3 untuk tahun 2023 ketersediaan bahan baku sebesar 1.900, 2024 860, tahun 2025 minus 280, 2026 minus 1.520, tahun 2027 minus 2.860, tahun 2028 minus 4.300. Untuk skenario 4 tahun 2023 yaitu sebesar 1.900, 2024 1.190, tahun 2025 sebesar 80, tahun 2026 minus 1.430, hingga tahun 2028 minus 5.650. Dari hasil skenario tersebut dapat dilihat bahwa skenario 3 mengalami peningkatan ketersediaan bahan baku setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang hasil panen yang lebih tinggi dan jumlah permintaan dari tahun ke tahun yang semakin berkurang.
berdasarkan hasil skenario ini juga didapatkan skenario terbaik, yaitu pada skenario 3. Karena pada skenario ini ketersediaan bahan baku produk susu kedelai mengalami nilai yang relatif konstan. Sehingga skenario 3 ini yang menjadi rekomendasi untuk PT Grison agar dapat memenuhi permintaan konsumen secara menyeluruh. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan pada proses validasi dikarenakan E1 kurang dari 5% dan E2 kurang dari 30%, maka data yang digunakan valid atau menggambarkan kondisi sistem nyata. Nah, kemudian data tersebut diolah menggunakan software Pensim dan dapatkan hasil ketersediaan susu kedelai pada setiap tahunnya. Pada tahun 2008, ketersediaan bahan baku kedelai skenario 1 sebanyak minus 10.700 ton. Pada skenario 2, sebanyak minus 9.300 ton. Skenario 3 sebanyak minus 4.300 ton. Dan pada skenario 4 sebanyak minus 5.650 ton. Dari hasil tersebut, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 3 dengan selisih ketersediaan dengan jumlah permintaan yang paling sedikit merupakan skenario terbaik. Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan dan dari penelitian ini adalah penambahan variabel pada penelitian perlu diperluas lagi sehingga penelitian akan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses produksi susu kedelai. Nah, ini dapat dilihat untuk daftar pustaka. Nah, itu tadi penjelasan kami terkait laporan yang sudah kami kerjakan. Selanjutnya, yakni menuju ke pengaplikasian software Pensim untuk menyelesaikan masalah terkait di PT Grison terkait dengan susu kedelai. Baik, berikut adalah aplikasian dari software Pensim. Yang pertama, kita buka aplikasi atau software Pensim. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Yang pertama, kita klik file, kita pilih new model, lalu untuk initial time-nya kita klikkan tahun 2023, dan final time-nya itu 5 tahun setelahnya atau berikutnya yaitu 2028. Time stop-nya tab 1, untuk unit for time-nya kita ganti tahun. Kita klik OK. Nah, yang pertama kita di sini membuat CLD atau causal loop diagram. Kita pilih variabel, kita tuliskan faktor sediaan, tersediaan bahan kedelai. Nah, dari faktor utama ini beberapa ada yang mempengaruhi dari ketersediaan bahan baku, ada hasil panen, dan juga jumlah pernyataan. Nah, pada variabel hasil panen ini terdapat beberapa yang mempengaruhi hasil panen, yaitu ada yang mendukung keberhasilan dari hasil panen dan juga kegagalan dari hasil panen. Dari variabel ini ada yaitu menggunakan teknologi modern. Lalu ada pemberian pupuk dan juga luas lahan kedelai. Nah, itu pada jumlah permintaan ada dua variabel yang mempengaruhi, yaitu presentase
peningkatan dan juga persentase penurunan. Nah, pada hasil panen, faktor yang yaitu gagal panen. Dari gagal panen terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi gagal panen, yaitu kekurangan air, hama, dan juga suhu dan iklim. Setelah dibuat, kita selanjutnya yaitu penghubungan antara variabel menggunakan row. Kita hubungkan semua. Nah, semuanya terhubung. Kurangan air. Nah, setelah dibuat row ini atau garis hubung ini, kita beri tanda positif atau negatif yang saling mempengaruhi. Kita klik kanan pada kita polaritinya kita pada persentase penurunan yaitu mempengaruhi yaitu negatif. Kita klik OK. Lalu untuk persentase peningkatan positif, klik OK. Itu juga seterusnya. Untuk gagal panen negatif, kita semuanya diberi tanda. Nah, setelah ini setelah dibuat, ini hasil dari causal loop diagram yang telah dibuat. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat stock flow diagram. Kita hapus saja ini. Di sini ada dua label. Yang pertama ada jumlah permintaan dan juga ketersediaan output. Setelah itu kita pilih rate, kita tuliskan di sini yaitu peningkatan permintaan dan juga penurunan permintaan. Selanjutnya di sini ada
hasil panen dan juga gagal panen. Setelah itu kita pilih variabel di sini faktor yang mempengaruhi ada dari peningkatan permintaan yaitu ikan sama dan plastik. Sini ada penurunan. Pada hasil panen memasukkan variabel yang mempengaruhi ada luas nilai, lalu ada pemberian pupuk dan juga penggunaan teknologi modern. Pada gagal panen variabel yang mempengaruhi ada suhu iklim, lalu kekurangan air dan juga lama. Nah, setelah semua dibuat, kita hubungkan dari variabel ke rate menggunakan row, kita tarik, kita hubungkan, semuanya kita hubungkan. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini, setelah ini kita masukkan data simulasinya, yaitu kita klik equation, lalu sini yang pertama kita pilih presentase peningkatan, di mana equation-nya kita isi 0,9, kita pakai titik, lalu klik OK. Untuk persentase penurunan yaitu harus lebih kecil dari peningkatan, kita tekan 0,5. Kita klik OK, lalu peningkatan permintaan yaitu persentase peningkatan dikali 1000. Lalu klik OK, penurunan permintaan sama persentase penurunan dikali 1000. Selanjutnya pada jumlah permintaan, peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Untuk initial value-nya kita pilih sesuai data real kita, data real sistem 1500. Selanjutnya ada luas lahan, ini kita pilih auxiliary, lalu
kita tekan 1000 dikali 0,8. Kita pilih OK. Lalu untuk penggunaan teknologi modern, yaitu 1200 dikali 0,3. Klik OK. Selanjutnya yaitu pemberian pupuk ini kita isikan 100 dikali 0,3. Kita klik OK. Lalu untuk hasil panen ini kita jumlahkan semua, luas lahan, tambah pemberian pupuk, tambah penggunaan teknologi. Kita klik OK. Pada ketersediaan ini, hasil panen dikurangi gagal panen. Initial value sama 1900. Lalu untuk suhu dan iklim ini kita 600 kali 0,2. Oke, ada kekurangan air yaitu 500 dikali 0,5 dan lama 600 kali 0,2. Kita klik OK. Dan yang terakhir yaitu gagal panen adalah di sini pada gagal panen yaitu hama ditambah kekurangan air ditambah suhu dan iklim. Lalu klik OK. Nah, setelah ini kita membuat user interface. Sebelum membuat user interface ini kita pilih equation terlebih dahulu, yaitu lalu hilangkan semua perkalian yang ada perkaliannya, kita hilangkan. Beberapa perkalian kita hilangkan. Oke, penggunaan setelah itu setelah semua dihilangkan, kita klik view 1, pilih new view. Nah, pada tampilan ini
kita klik IO object. Nah, di sini kita pada objek tipenya kita pilih output tool, level kita pilih, jumlah permintaan kita accept, untuk custom grab-nya kita pilih grab, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Sama sebelahnya yaitu kita pilih output workbench, levelnya kita pilih ketersediaan bahan baku, kita OK. Oke, untuk custom grab-nya kita pilih grab, OK. Selanjutnya yaitu sini ada hasil panen pada output. Maaf, sini pada input slider ini kita pilih yaitu hasil dan gagal panen. Sini kita pilih auxiliary yaitu hanya hasil panen dan harga. Bisa pilih grab, dan juga gagal panen. Asal grabnya dan pilih lanjut, oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita membuat input slider hanya mempengaruhi dari grafik tersebut. Lalu untuk konstannya kita masukkan persentase peningkatan. Accept. Nah, di sini untuk range-nya kita tuliskan 100. Ini terserah. Kita isikan 10. Oke. Selanjutnya yaitu persentase penurunan. Sama 100, ini 10. Ini oke. Kita masukkan semua yaitu dari variabel yang memori hasil panen, gagal panen, dan ketersediaan. Kita pilih penggunaan teknologi. Ini kita teruskan 3000 dan juga 100. Oke. Setelah penggunaan ada luas lahan. Klik OK. Selanjutnya yaitu pemberian buku. Bisa itu 100. Hingga semuanya selanjutnya yaitu ada tangan air. Akhirnya kita untuk 3000. Terus klik OK. Lalu suhu dan iklim.
dan juga yang terakhir adalah halaman. Hasil dari user interface ini seperti ini. Mungkin untuk pengaplikasian dari software Pensium sendiri mungkin cukup sampai di sini. Nah, itu tadi penjelasan terkait laporan dan juga software yang sudah kami kerjakan dari kelompok 62. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami ucapkan, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja dalam video kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.